sebelumnya perkenalkan, selamat malam. Jadi nama saya Zainal Arifin, prodi Teknik Informatika, NIM 23149. Jadi di sini saya ngapain? Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah saya. Jadi sini makalah saya itu ada pendidikan, ya, matkul saya, matkul pendidikan agama Islam, terus moderasi beragama. Nah, di sini saya memilih pandangan Islam kepada yang non Islam, seperti itu, atau mungkin pandangan Muslim kepada yang non Muslim, seperti itu ya. Ini real disusun saya sendiri, Zainal Arifin. Ini sama saya Bapak Syarkawi Sarjana Islam, pendidikan Islam. Jadi di sini Dari sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu penjelasannya, penjelasan terkait berita tersebut. Terus sumber beritanya saya mendapatkan dari mana. Terus sebenarnya gini. Jadi kan di sini saya akan menjelaskan beberapa bab, itu dibagi 5. Yang pertama itu ada berita, yang dimana itu ya udah arti dari beritanya sendiri. Terus yang kedua itu ada analisis, yang dimana nanti saya akan menganalisis dari data tersebut. Terus yang ketiga itu ada pertanyaan. Jadi kayak pertanyaan kan dari saya, apa sih yang ada di berita itu, kayak apa kaitannya mungkin gitu. Terus ada solusi dari pertanyaan tersebut. Terus ada yang terakhir ada kesimpulan. Maaf. Terus di sini ya, seperti di file, untuk berita itu ada penjelasan terkait berita, sumber berita. Terus bab 2 analisis, ada isi berita dan kaitan dengan judul dan juga dalilnya. Pastinya itu sangat dibutuhkan ya, karena itu bukti kuatnya. Terus ada pertanyaan terkait berita, solusi terkait pertanyaan, dan yang terakhir kesimpulan. Semuanya selamat malam. Sini saya akan mulai. Dimohon dengarkan bersama. Allah Rabbi. Terus dari sini kita mencapai bab 1 ya. Jadi judul beritanya itu IAIN Cirebon jadi kampus inklusif, siap terima mahasiswa non muslim. Jadi IAIN ya, atau mungkin kalian bacanya IAIN. enggak, sorry. Jadi IAIN itu singkatan dari Institut Agama Islam Negeri Cirebon gitu ya. Terus emang apa sih dari berita tersebut gitu kan. Jadi di berita tersebut dia tuh mengabarkan kan kayak bahwa kampus ini gitu, kampus IAIN menerima mahasiswa yang non muslim, padahal kan IAIN sendiri kan Institut Agama Islam Negeri gitu kan ya. Terus yang kedua ada sumber berita. Di sini untuk sumber berita saya mendapatkan dari websitenya IAIN sendiri, IAIN sendiri ya. Mungkin kalian kalau ingin membaca secara maksimal, linknya ada itu, tinggal dipencet aja. Terus kita masuk ke bab 2, isi berita. Jadi di sini ya, Profesor Dr. Haji An Jalani, Magister AG, atau mungkin Bapak Rektornya, itu menghadiri festival Festival Multikulturalisme di Cirebon yang dikesan oleh Kementerian Agama ya. Dan di acara tersebut tuh dihadiri oleh staf Kemenak Dr. Haji Nuruzaman ya, sarjana AG, Magister SI, dan ada beberapa kepala. Terus di sini langkah progresifnya Pak Rektor ya, atau mungkin Profesor Angelina tadi itu di tahun pertama ya, tahun besok ini merancang sebuah kampus yang inklusif. Ya berarti
melalui pembukaan pendaftaran mahasiswa non muslim. Jadi Pak Rektor Anjala ini itu akan merancang kampus inklusif dengan cara membuka pendaftaran mahasiswa yang non muslim seperti itu. Jadi beliau berkomitmen juga menjadikan IAIN sebagai kampus yang inklusif. Jadi tidak hanya orang Islam, jadi semua orang ya boleh menerima hak untuk belajar, walaupun itu di luar agama Islam ya. Oke, memberi hak hormat sama kementerian banyak. Terus menurut beliau tuh kebijakan penerimaan mahasiswa non muslim itu termasuk bagian dari proses menjadi Universitas Islam Negeri Cyber Sheikh Nurjati, bukan cyber ya, siber mohon maaf, yang sudah digaung dalam kurung waktu 3 tahun yang terakhir. Berarti sekarang kan institut, jadi mungkin itu kayak sebuah proses untuk menuju ke universitas seperti itu ya. Oke. Terus cara teknik sendiri perkuliahannya dari mahasiswa non muslim itu akan disesuaikan dengan kondisi. Jadi tidak harus mengikuti ajaran agama apa gitu, tapi intinya sesuai kondusif. Dan ya Pak Rektor Magela ini itu mengatakan itu sesuai dengan kondisi ya, bisa dicampur secara bersamaan, bisa juga kalau mahasiswa banyak bisa dipisah. Kebijakan pendaftaran non muslim tersebut, mahasiswa non muslim bakal diberlakukan mulai ajaran 2024. Ya tuh tahun besok. Paling tidak kita memberikan peluang kan, maksudnya Pak Rektor ini sedikitnya kita tuh memberikan peluang kepada masyarakat. Kan kali aja ada masyarakat mau kuliah ke IAIN cuman terhalang karena bukan agama Islam seperti itu. Jadi kayak membuka sebuah peluang seperti itu. Oke. Terus apa sih kaitannya dengan judul dan berita tadi dengan judul makalah saya? Jadi kan tadi judul makalah saya itu kan bentar apa ya? Jadi judulnya itu pandangan Islam ya. Oke, pandangan Islam kepada yang non muslim. Jadi berada di ya terkaitnya tuh di bagian isi berita. Jadi kan kayak pandangan Islam kepada non muslim itu seperti apa gitu. Jadi ya pandangannya sesuai di isi berita seperti itu ya. Telah diusahakan beberapa opsi mengenai mahasiswa non muslim dan tentunya seperti akan disesuaikan materinya sesuai kondisi seperti itu. Oke, terus untuk dalilnya sendiri ya, pastinya ada dalil yang terkait dengan berita tersebut, yaitu di sini saya menemukan Quran surat Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin, yang dimana untukmu agamamu dan untukku lah agamaku. Jadi kalau di makalah tersebut di sini ada tafsiran Quran surat, tapi sini mungkin kalian sudah ngerti ya. Jadi apa sih kok bisa nyambung gitu? Jadi gini, untukku agama, untukmu agamamu dan untukku lah agamaku. Jadi kayak sistemnya IAIN itu kayak ya udah gak maksa gitu kan, kayak gak maksa ya udah ini agamanya kalian dan Islam ya agamanya Islam. Loh maksudnya gimana? Kayak ini secara konsepnya tadi kan mau dibuat seperti kampus yang sesuai kondisi gitu kan, kayak tidak harus non muslim tapi nanti harus belajar Islam seperti itu, udah harus. Jadi ya sesuai kondisi seperti itu. Terus ini ada ya tafsiran Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, yaitu artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi di sini artinya tuh gini,
Allah tuh tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang ya tidak memerangi kita, atau mungkin bahasa sekarangnya tuh dia tidak punya gara-gara ke kita gitu kan. Kayak ya wes kan, ini ya damai aja. Mungkin di sini kita tuh uh, apa kayak tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka, ya kan. Kita kan juga manusia walaupun mereka itu kan ya tidak, tapi asalkan damai gitu kan. Oke, terus kita masuk ke sesi pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan ya di sini dari saya sendiri, yaitu yang pertama, jika mahasiswa non muslim ingin mengetahui Islam, bagaimana cara agar mahasiswa tersebut tahu Islam tapi tidak berubah keyakinannya masing-masing? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, andai kata mahasiswa non muslim tertarik kepada Islam sehingga meninggalkan lanjut, andai kata mahasiswa non muslim tertarik kepada Islam sehingga meninggalkan keyakinannya sehingga menjadi muslim baru, terus bagaimana cara kampus membimbingnya? Jadi kayak misal muslim datang terus tertarik Islam, terus ya bagaimana sih kampus membimbingnya gitu, seperti itu. Terus yang ketiga, setelah mahasiswa sudah menjadi muslim tapi anggota keluarganya tidak terima kan, kali aja kan anaknya diem-diem gitu pengen masuk Islam diem-diem gitu kan. Itu terus bagaimana cara kampus mengatasi dengan kepala dingin agar tidak terciptanya masalah dengan agama lain, seperti itu. Jadi ketika ada orang tua yang berprotes karena anaknya masuk Islam atau mungkin keyakinan yang mana, terus orang tua mahasiswa komplain ke rektor, terus kayak apa sih nanti responnya, atau mungkin apa sih yang dilakukan kampus itu. Terus yang terakhir, ketika keluarga mahasiswa non muslim mengetahui anaknya masuk Islam ya, terus lalu ya demo atau mungkin bahasa kasarnya marah ya atau apa kepada rektor atau pengurus tempat perihal anaknya yang berpindah keyakinan dan mengatakan bahwa mereka adalah setan dan mengatakan bahwa mereka adalah setan dan mengatakan setan menurut agama mereka, sedangkan menurut agama Islam sendiri ya orang yang kayak gitu kan ya dia setan gitu. Jadi pertanyaannya siapa setan? Mungkin gini maksudnya, kan misal ya ada orang gak terima terus demo bilang Pak Rektor sampan setan menurut agamanya mereka, karena kan kayak kenapa kok dibilang setan, karena si anaknya ini sampai berpindah keyakinan gitu, karena ya pastinya olah setan gitu menurut mereka. Sedangkan menurut Pak Rektor sendiri ya agamanya Pak Rektor, orang yang gak gitu tuh ya adalah setan gitu. Jadi pertanyaannya siapa setannya, seperti itu. Oke, terus nih ada beberapa solusi dari saya. Oke ya, untuk pertanyaan yang pertama, mungkin bisa dibuatkan program peminatan dengan syarat tertentu seperti kesiapan atau kepersetujuan mahasiswa mengikuti itu, akan tetapi agar mahasiswa non muslim tahu Islam itu seperti apa. Jadi kayak apa, mungkin ada ya program mungkin yang mau minat pindah keyakinan, terus harus menempati persetujuan yang seperti apa, seperti itu. Mungkin itu solusi yang pertama. Terus solusi yang nomor 2 dari andai kata mahasiswa tertarik, bagaimana cara membimbingnya ya, itu mungkin dari kampus itu bisa diikutkan seperti program ngaji atau ceramah gitu ya. Jadi kan namanya juga kan Institut Agama Islam, biasanya itu kan kayak ada ya ngaji bersama apa itu. Nah mungkin itu bisa dibimbing melewati itu, seperti itu kan lumayan toh, kita dapat amal gitu. Anggap aja kalau di teknik itu ada aspraknya gitu, mungkin seperti itu, tapi bukan praktikum agama. Oke lanjut, mungkin di sini ada solusi nomor 3, setelah siswa muslim tahu tapi kota tidak terima, terus bagaimana cara memberikan solusi dengan kepala dingin. Jadi pihak kampus tuh seharusnya sudah memiliki syarat kan ya sebelum mereka menerima
sebelum mereka menerima ya resiko, pastinya mereka tuh kayak punya syarat untuk masuk Islam gitu kan. Entah nanti syaratnya apa gitu. Kalau misalnya nanti melanggar syarat ini nanti gimana gitu. Jadi kayak apa namanya, kayak masyarakat tuh tahu kalau misal nanti anaknya masuk Islam tanpa persetujuan ini berarti ya enggak gitu, seperti itu. Terus yang terakhir, yang yang pertanyaan siapa sih syaitonnya, menurut saya sendiri sih syaiton itu kayak sifat gak sih? Kalau jin ya udah jin kan, kalau syaiton ya udah syaiton. Jadi syaiton itu kayak sebuah sifat yang buruk, merinding. Oke, jadi kayak sifat yang buruk itu kan, itu syaiton. Jadi bisa dimiliki keduanya sih, tapi ya tergantung kondisi tersebut ya. Oke, bab terakhir yaitu adalah kesimpulan. Dari berita di atas itu ya sudah jelas kan bagaimana pandangan orang muslim kepada yang non muslim. Jadi pandangannya tuh kayak ini, kayak ya kan, ya nggak peduli muslim atau bukannya, asalkan damai, asalkan kita bisa rukun gitu, maksudnya tidak perang gitu. Jadi masih bisa lah kita mungkin saling mendukung di bidang ekonomi, pendidikan, sosial atau bahkan lainnya. Terus udah jelas di sini ada aturannya ya, tidak asal tiba-tiba ya udah gas gitu. Tapi sini ada aturannya, yaitu oke. Jadi tadi kameranya panas tadi, mohon maaf. Oke, lanjut. Mungkin jadi ada aturannya ya, setiap kita bekerja sama dengan agama lain ya, walaupun pandangan kita baik tapi tidak seharusnya sebebasnya. Jadi di sini aturannya seperti dalil yang pertama tadi ya, lakum dinukum waliyadin, untuk agamamu ya agamamu, untuk agamaku lah agamaku. Jadi tidak karena nanti misal kita satu kampus terus nanti ibadahnya sama, tidak seperti itu. Jadi ya masih sesuai aturan ya. Jadi agar terciptanya rukun gitu, kayak tidak mungkin satunya dia nggak setuju atau enggak. Dan juga itu ya udah jelas dalilnya bahwa ya agamaku dan agamamu, seperti itu, lakum dinukum waliyadin. Dan pastinya tidak semua orang tidak memiliki pikiran yang ya udah itu bagus. Pastinya mungkin ada beberapa seseorang tuh berpikiran, gimana sih kok katanya agama Islam, disitu agama Islam kok nerima mahasiswa non muslim, seperti itu. Dan itu mungkin karena kurang berpikirannya oleh para masyarakat mungkin, dan itu mungkin perlu ditindaklanjutin ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Ya, mohon maaf apabila ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.